Maka kesalahan fatalnya apa? Satu, dia kalau sesuatu yang pendek dibaca panjang, maka dia menambah huruf dalam Al-Quran. Ini kesalahan fatal itu. Ya, selama ini kan kita membahas terlalu pendek mat atau terlalu panjang mat. Bahkan sebenarnya kesalahan yang lebih fatal ketika baca Quran menambah huruf atau mengurangi huruf itu sendiri. Dan dalam mat ini bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Apa contohnya? Baik, pagi ini kita akan memulai pembahasan mat, ya, pembahasan mat. Mat itu secara bahasa artinya adalah panjang, ya. Ini berhubungan dengan panjang dan pendek dalam membaca Al-Quran. Maka dalam istilah ada disebut nama-nama matnya. Ini untuk memudahkan kita dalam membaca juga, ya. Kemudian menambah khazanah keilmuan kita. Mungkin selama ini, ya, mungkin kita selama ini tahu bahwasanya ini dibaca panjang, iya. Ini dibacanya 2 harokat, iya. Yang ini dia mesti lebih dari 2, 4 harokat, iya. Yang ini dia mesti 6 harokat. Tapi mungkin kita tidak tahu istilah atau nama. Maka pada kesempatan ini sambil kita terus melatih bacaan Al-Quran kita tambah khazanah keilmuan kita, yaitu setelah kita membahas makhraj dan sifat huruf, sekarang kita bahas bab seterusnya dari bab tajwid, yaitu babul mad, yaitu bab mad. Secara umum, secara garis besar, mad itu terbagi kepada 2. Ya, mad itu terbagi kepada 2. Ada namanya mad asli, ada namanya mad far'i, ya. Ada mad asli, ada mad far'i. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wahu. Jadi mad terbagi asli dan far'i. Kemudian mad asli itu juga disebut dengan mad tabi'i. Jadi istilahnya ada 2. Ada mad asli dan juga bisa disebut dengan mad tabi'i. Taib. Apa arti dari mad asli atau apa arti dari mad tabi'i itu? Mad asli atau mad tabi'i itu secara makna, secara arti bisa kita sebutkan dengan, yaitu ma la tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu mad yang berdiri sendiri, mad yang berdiri sendiri tanpa ada sebab setelahnya, setelah huruf mad itu. Sekali lagi, mad yang berdiri sendiri yang mana tidak ada sebab setelah huruf mad itu. Sebab apa saja? Sebab hamzah atau sebab sukun. Nah, ini 2 ini. Jadi sekali lagi, pengertian dari mad tabi'i atau mad asli itu yaitu mad yang berdiri sendiri, tidak ada sebab setelahnya, baik sebab hamzah ataupun sebab sukun. Nah, itu dari segi makna, dari pengertian dari mad asli atau mad tabi'i itu. Baik. Itu dari segi makna. Kemudian dari segi huruf, hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Tamam. Jadi mad asli itu adalah mad yang berdiri sendiri, tidak ada sebab setelahnya, baik sebab hamzah ataupun sebab sukun. Apa saja hurufnya? Hurufuhu thalathatun. Hurufnya ada 3. Baik, hurufnya ada 3. Mana dia yang 3 itu? 1. Ya. Yang pertama kita samakan semua bahasanya, yaitu alif,
sukun. Sukun tahu artinya ya? Mati. Alif sukun atau alif mati? Alif sukun aja biar agak halus sedikit ya. Kalau bahas-bahas mati ini agak ngeri-ngeri sedap gitu. Alif sukun sebelumnya fathah. Nah, ada yang nggak tahu istilah fathah? Karena lintas generasi ini, lintas penyebutan beda pula. Kita sebut aja baris sebelumnya baris atas. Ini dia. Ya. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla al-ya' wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin. Jadi alif yang pertama sebelumnya adalah baris atas. Maka kalau kita ambil contoh yaitu kalimat qala. Mana dia alif matinya? Ini dia. Alif sukunnya itu. Oke? Qala, maka dia mesti dibaca panjang. Berapa panjangnya? 2 alif, 1 alif atau 2 harokat. Bukan 2 rakaat ya. 2 rakaat lama. 2 rakaat itu paling tidak 5 menit. Panjang. Jadi hurufnya yang pertama adalah alif sukun. Ya, sebelumnya baris atas. Kalimatnya qala. Itu dia. Kemudian yang kedua, hurufnya adalah yaitu wawu mati atau wawu sukun sebelumnya baris dhammah atau baris depan. Oke. Wawu sukun sebelumnya baris depan. Apa contoh kalimatnya? Yaqulu. Mana dia huruf matnya? Ini huruf matnya. Wawu mati atau wawu sukun sebelumnya berharokat atau baris depan. Mu'minuna, muslihuna, yu'minuna. Itu dia. Dia mesti dibaca panjang. Kemudian yang ketiga, karena tadi ada berapa hurufnya? 3. Yang terakhir yaitu huruf ya sukun sebelumnya baris bawah. Contoh kalimatnya adalah kalimat qila. Mana huruf matnya? Ini dia. Ya mati sebelumnya baris bawah. Dan untuk rumus ini, 3 huruf ini dia rumusnya baku. Ya. Kalau dia alif, dia kawannya mesti atas. Ya. Kalau dia alif, dia mesti kawannya baris atas. Kalau dia huruf waw yang sukun, maka mesti depan dia baru dibaca panjang. Jadi kalau alif mati sebelumnya baris depan dibaca panjang atau tidak?
Alif mati sebelumnya baris bawah dibaca panjang atau tidak? Tidak. Ini dia. Jadi syaratnya sudah baku. Ya. Kawannya sudah pasti. Kalau ya, dia mesti baris bawah kawannya. Ini dia 3 huruf mad tabi'i atau mad asli. Jadi di panjangnya ini tidak ada sebab hamzah ataupun sebab sukun. Kita lihat perbedaannya. Kalimat contohnya as-sufaha. Di sini apa huruf mad tabi'inya? Huruf mad tabi'i yang 3 nih. Ini dia. Alif mati sebelumnya baris fathah. Ini alif kawannya fathah. Oke. Akan tetapi setelah alif ini dia huruf hamzah. Ingat, dia setelah alif ini atau setelah 3 huruf ini enggak boleh satu hamzah, yang kedua sukun. Enggak boleh. Karena kalau dia nanti ada hamzah setelahnya atau sukun setelahnya, dia menjadi mad apa? Mad far'i. Sekarang kita masih pada mad asli atau mad tabi'i. Makanya ini bukan mad tabi'i namanya. Mad apa namanya? Mad wajib muttasil. Kalau ini qala, setelah alif mati adalah huruf lam. Maka yang enggak boleh itu satu alif, satu hamzah, yang kedua sukun. Yaqulu. Muslimuna. Waw mati sebelumnya baris dhammah dan setelahnya huruf nun, maka namanya mad tabi'i. Contoh lain kalimat su'un. Waw mati sebelumnya baris dhammah, bertemu hamzah setelahnya, mad apa dia? Mad far'i dia. Maka sekali lagi dia enggak boleh hamzah. Baik, sampai di sini faham berhubungan dengan mad asli atau mad tabi'i? Sekali lagi, pengertian mad tabi'i atau mad asli adalah ma la tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu mad yang tidak bergantung kepada sebab, baik sebab hamzah ataupun sebab sukun. Maka namanya mad tabi'i, dan ukuran panjang membaca mad tabi'i adalah 2 harokat. Jadi bisa dicatat, ukuran panjang mad tabi'i 2 harokat. Baik, tambahan sedikit berhubungan dengan panjang dan pendek pada mad asli atau mad tabi'i. Maka kesalahan fatal yang terjadi nantinya ketika membaca Quran, jumpa salah satu mad contohnya atau mad tabi'i atau mad asli ini, sesuatu yang seharusnya dibaca panjang tapi tidak dibaca panjang, atau sebaliknya, sesuatu yang dia tidak dibaca panjang malah dibaca panjang. Maka kesalahan fatalnya apa? Satu, dia kalau sesuatu yang pendek dibaca panjang, maka dia menambah huruf dalam Al-Quran.
Ini kesalahan fatal itu. Ya, selama ini kan kita membahas terlalu pendek mat atau terlalu panjang mat. Bahkan sebenarnya kesalahan yang lebih fatal ketika baca Quran menambah huruf atau mengurangi huruf itu sendiri. Dan dalam mat ini bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Apa contohnya? Ada kalimat yang kita sering mungkin dalam membaca, ada kalimat di sini banyak yang sering terjadi. Ayyu salah. Ayyu salah. La di sini dibaca panjang atau dipendek sebenarnya? Pendek. Ya. Ayyu salah wa yuf. Mohon maaf, kalau seumpamanya dipanjangkannya huruf lam di situ, maka seharusnya ada apa? Ada alif seharusnya. Maka kalau memanjangkan huruf lam di situ, berarti kita menambah huruf dalam Al-Quran. Baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang dia panjang, ada huruf matnya salah satunya, harusnya dibaca panjang, tapi malah tidak dibaca panjang, maka otomatis kita menghilangkan huruf dalam Al-Quran. Bisa juga contohnya di sini kita ambil ayyu sala, waw mati sebelumnya dhammah, seharusnya dia mat tabi'i. Seharusnya ada haknya dua harokat, tapi dibacanya ayyu sala, maka apa yang hilang? Huruf wawnya yang hilang, menghilangkan huruf. Maka kesalahan yang fatal sebenarnya terjadi dalam membaca Al-Quran berhubungan dengan panjang dan pendek ini. Maka berhati-hati. Selama ini mungkin kita bahas tertukar harokat dhammah dengan fathah, fathah dengan kasrah. Inilah nul jali. Bahkan ini lebih parah lagi dari itu, menghilangkan huruf dalam Al-Quran. Nah, ini kita berhati-hati. Makanya saya sampaikan berhubungan dengan mat ini dasar sekali kita dalam membaca Quran. Dasar sekali. Maka berhati-hati, ya. Ini berhubungan dengan mad asli atau mad tabi'i. Sekali lagi, dari segi pengertian, mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang berdiri sendiri, tidak ada pengaruh hamzah baik sukun setelahnya. Kalau ada hamzah atau sukun setelahnya, maka dia menjadi mad apa? Far'i. Baik. Kemudian mad tabi'i itu hurufnya ada 3. Yang pertama alif sukun sebelumnya baris atas. Yang kedua waw sukun sebelumnya baris depan. Ya mati sebelumnya baris bawah. Ini 3 hurufnya. Ya, ini tiga hurufnya. Contohnya qala, yaqulu, qila, alladzina, apa nama matnya? Mad tabi'i. Apa tanda mad tabi'inya? Ya mati sebelumnya baris ke bawah. Alladzina yu'minuna. Apa nama matnya? Mad tabi'i. Apa tanda mad tabi'inya? Waw mati sebelumnya baris dhammah. Qala, mad tabi'i. Apa tanda mad tabi'inya? Alif mati sebelumnya baris atas. Nah, itu dia. Dan kesalahan berhubungan dengan panjang dan pendek, nah, tadi bisa diingat atau nanti bisa dicatat juga silakan.
bahwasanya memanjangkan sesuatu yang pendek maka otomatis kita menambah huruf, atau memendekkan sesuatu yang panjang maka berarti kita menghilangkan huruf dalam Al-Quran. Itu berarti. Baik, itu mungkin pembahasan kita berhubungan dengan mad asli atau mad tabi'i. InsyaAllah ke depannya, pertemuan berikutnya kita akan bahas pula satu mad berikutnya yang juga mungkin dari segi hukum membacanya sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Ada beberapa mad, setidaknya 4 mad nanti yang akan kita bahas, yang berhubungan dengan ukuran panjang membacanya sama dengan mad tabi'i, tapi dia bukan mad tabi'i, ya, bukan mad tabi'i, tapi ada mad yang lain namanya. Wakaf pada hamzah itu kan bisa dibaca A gitu, panjangnya gitu. 2 harokat. Ya, tanwin. Pada tanwin. Pada tanwin. Itu nanti namanya lain lagi madnya, mad iwad namanya. Cuman saya yang belum, kalau alif sebelumnya fathah, alif sukun, alif mati. Di sini kan alifnya nggak mati. Ya, seperti wa tanda matinya ada, seperti ya tanda matinya ada. Kalau umpamanya dia sukun, tentu dia akan wa umpamanya ya. Kalau mudahnya sukun. Ini kan alifnya tidak sukun, gimana itu Ustaz? Iya. Belum duduk juga lagi mana alif mana hamzah nampaknya. Iya. Oke. Jadi selamanya tanda sukunnya, ya, tanda sukunnya. Baik. Kalau huruf wau, dia mesti ada tanda sukunnya baru dia disebut sukun. Ya. Huruf ya harus ada tanda sukunnya baru dia disebut sukun. Tapi alif kenapa nggak ada sukunnya? Karena alif itu sudah otomatis pasti sukun. Makanya tidak perlu dibuat. Ya kan? Kalau alif dibuat dia baik berharokat ataupun sukun, maka otomatis dia menjadi hamzah. Itu dia. Makanya kenapa nggak dibuat tanda sukun pada alif itu? Karena kalau dibuat dia otomatis menjadi hamzah. Itu aja. Jadi alif tidak ada harokat, baik sukun ataupun harokat, otomatis dia. Ada yang bertanya, saya nggak punya dasar. Iya gitu. Jadi kenapa di alif saja yang nggak ada tanda sukunnya? Itu karena dia memang udah otomatis sukun. Nggak perlu lagi dikasih tanda pun orang udah tahu itu sukun. Malah kalau dikasih dia sukun jadi bermasalah. Jadi hamzah dia. Gitu. Jadi hamzah sukun ya. Jadi hamzah sukun sebelumnya baris atas. Panjang nggak? Tidak. Jadi wa ma wa. Ini enggak jadi panjang dia. Iya. Boleh silakan Bunda. Ada hamzah itu yang sendiri kan? Terus ada yang hamzah ditaruh di atas alif juga, itu apa? Iya, betul. Ada yang dia langsung kepala hamzah, ada yang dia alif dulu atau kepala hamzah, atau alif saja langsung harokat. Ini kita tuliskan ya biar lebih paham. Ada yang langsung kepala hamzah, contohnya kalimat as-sama'u. Ini kan? Atau as-sufaha'u. Tapi di sisi yang lain ada bima unzila.
atau bihi anfusahum, contohnya ini contohnya. Ya. Berhubungan dengan langsung kepala hamzah atau alif, ya. Ini bisa salah satu menjadi pembeda, ya, antara mad wajib dan mad jaiz. Tapi apakah beda? Tidak, dia sama-sama hamzah. Ya, sama-sama hamzah. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia seperti ini? Karena dia berdiri sendiri. Maksudnya dia terdiri dalam satu kata atau satu kalimat. Ya, makanya hamzah itu kalau dia penulisan di akhir, maka dia sepertinya biasanya seperti ini. Ya. Karena dia di akhir kata. Kenapa hamzah ini seperti alif? Maka kalau hamzah di awal kata, emang dia pakai alif dulu. Nah, itu saja. Tapi dalam membedakan antara mad jaiz dan mad wajib, biasanya mad wajib itu selalu kita jumpai langsung kepala hamzah. Sedangkan kalau untuk mad jaiz, dia ada alifnya dulu, baru ada kepala hamzahnya. Atau sebagian nggak ada kepala hamzahnya, langsung harokatnya saja. Sama saja, sama-sama hamzah. Kan kadang-kadang di atas alifnya itu ada hamzah. Ada kepalanya ya, seperti ini. Ya sama saja, sama saja. Tidak ada pengaruh contohnya dalam kondisi ini, tidak. Ya. Itu dalam segi penulisannya saja lagi bunda. Ya, bahkan dalam beberapa mushaf itu berbeda-beda. Dalam bentuk khot penulisannya, font penulisannya, itu. Makanya kalau nampak betul perbedaannya adalah antara Quran cetakan Timur Tengah dengan cetakan Indonesia. Itu banyak sekali kita jumpai berhubungan dengan yang ini ada kepala hamzahnya, yang ini tidak ada kepala hamzahnya. Termasuk nanti berhubungan dengan waqaf dan ibtida. Itu banyak sekali perbedaannya. Maka kalau kita lihat dari ilmu penulisan Al-Quran ini, baik khot apanya, Indonesia ini dia mengikut kepada penulisannya India, bukan ke Timur Tengah. Gitu. Tapi kalau dari segi pemakaian nggak ada bedanya bunda. Maksudnya dari segi makna juga tidak. Ya, karena memang hamzah ini kalau di akhir dia akan seperti itu penulisannya. Ya. Akan seperti itu. Tapi kalau dia di awal kata, nah ini dia. Kalau mad jaiz kan biasanya hamzahnya di awal kata, dia karena di kata yang kedua. Itu dia. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Kan ada yang alif yang versi kayak huruf ya tapi tidak ada tandanya itu. Iya. Itu alif maksur namanya ya? Iya, betul. Itu nanti mad tabi'i juga. Contohnya adalah kalimat wadduha. Ya kan? Kalimat ad-duha. Ya kan? Ini ada alif di sini. Bukan tulisannya ad-duha, ya kan? Bukan alif sebelumnya atas. Tapi apa? Namanya juga tetap. Biasanya kalau dia alifnya seperti ini, rumah ya, maka nanti dia akan tandanya fathah berdiri. Tapi juga dia sebenarnya kalau dari segi penyebutan alif mati juga. Kenapa dia dibaca panjang? Karena dia fathah maka otomatis alif. Dan ini sebenarnya juga rumah alif. Tapi nanti supaya tidak membuat ragu contohnya, maka dibuat saja apa nama mad tabi'inya, apa nama matnya mad tabi'i, apa tanda mad tabi'inya, contohnya fathah berdiri. Itu bisa juga dibuat seperti itu. Contohnya di Al-Quran itu yang juga nanti kita sering jumpa kalimat as-salihat, as-salihati. Di sini tulisannya seperti ini, as-salihati. Ini fathah berdiri. Kalaupun mau dijawab, ya tandanya sesuai tulisan aja, sesuai di mushaf aja. Maka apa tanda mad tabi'inya? Fathah berdiri. Tapi kalau mau dibaca juga contohnya alif mati sebelumnya baris atas, ya sah saja.
Karena dia berhubungan dengan fathah pasti alif. Ya, tapi karena nanti ditanya lagi, mana alifnya Ustaz, nggak nampak Ustaz. Gitu kan, daripada timbul pertanyaan yang baru, ya udah berarti fathah berdiri itu salah satu tanda yang dibaca panjang. Oke, itu mungkin pembahasan kita pada mad tabi'i. Yang dia mesti dibaca panjang dan ukuran panjangnya adalah dua harokat.